Selamat pagi. Good morning, everybody. Selamat pagi, saudara sekalian. My name is Alan. I'm currently serving at a church in Sydney. Nama saya adalah Pastor Lam dan saya sekarang sedang melayani di satu gereja di Sydney. I'm married to Gloria, Saya menikah dengan Gloria and my wife and her family can speak Indonesian. dan istri saya dengan keluarganya semua bisa berbahasa Indonesia. Unfortunately, I can't speak too much Indonesian. Tapi sayangnya saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. I can say a few words Saya tahu beberapa kata-kata like terima kasih, macet, and gila, and aduh. So this sermon will be translated. Thank you. Jadi khotbah hari ini akan ditranslasikan. And thank you in advance for your patience in Jadi this. terima kasih terlebih dahulu untuk kesabaran saudara sekalian. Our family, there's a photo of us on the slide. Our family is currently on holidays in Indonesia. Nah, jadi keluarga saya ditampilkan di layar sedang dalam holiday di Indonesia. So I'm thankful for your invitation to speak this morning. Jadi terima kasih untuk invitasi untuk undangan berbicara pada hari ini. And I pray that it will be both encouraging and challenging. Semoga khotbah hari ini bisa menjadi sebuah khotbah yang akan mendorong dan juga menjadi tantangan bagi kita semua. And it is a challenging subject. Karena subjek topik dari khotbah hari ini adalah topik yang challenging, yang menjadi tantangan. I've been asked to speak about the topic of greed. Saya diminta untuk berbicara tentang topik tentang keserakahan. It's part of a series which will help us to be aware of common sins, Nah, ini akan menjadi satu topik dari satu seri yang akan menceritakan, membahas tentang dosa-dosa umum. and how to fight against them. Dan bagaimana caranya kita harus melawan dosa-dosa ini. As we look in the Bible, there's a lot of places that talk about greed. Jadi di dalam Alkitab itu membahas banyak sekali tentang keserakahan ini. Today we'll focus on one passage. Nah, kita hari ini akan memfokuskan pada satu bagian Alkitab. This morning we'll look at 5 things. Kita akan lihat 5 hal. What is greed? Apa itu keserakahan? Where do we see greed? Di mana kita melihat keserakahan ini? Why is it bad? Mengapa keserakahan ini jahat? How do we avoid it? Bagaimana kita bisa menghindari keserakahan ini? And what are we to do instead? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai alternatifnya? Now, first of all, what is greed? Jadi yang pertama, apa itu keserakahan? According to Oxford Dictionary, it's a intense and strong desire for something of yourself. Jadi menurut kamus dari Oxford, itu keserakahan definisinya adalah keinginan kuat untuk kita sesuatu yang sifatnya untuk diri sendiri atau egois. A strong and selfish desire, usually for money, Jadi biasanya keinginan kuat untuk mendapatkan uang. but it could be other things like power or stuff. Tapi bisa juga untuk hal-hal lainnya seperti kekuasaan atau barang-barang lain. Now, where do we see greed? Nah, di mana kita melihat keserakahan ini? We see it everywhere. Kita melihat keserakahan di mana-mana. We see it in Western and Eastern countries. Kita melihat keserakahan ini ada di negara-negara bagian barat maupun bagian timur. We see it in the workplace and even in the church. Kita melihat itu di tempat kerja kita, bahkan juga di gereja kita. And we see it in everyone. Jadi kita juga melihat keserakahan ini dalam diri semua orang. The rich and the poor, the old and the young. Di orang-orang kaya maupun orang-orang yang miskin, di orang-orang yang sudah tua maupun yang masih muda. I even see it in myself. Dan saya melihat keserakahan juga ada dalam diri saya sendiri. For example, I love martabak. Contohnya saya sangat suka sama martabak. When I see one, I want to eat one. Jadi waktu saya lihat ada martabak, saya pasti mau makan martabak itu. But one is not enough. I want 2, I want 3, I want 4. Tapi satu nggak pernah cukup, saya mau 2, saya mau 3, saya mau 4. I may end up in hospital, but it's okay. I want martabak. Mungkin hasilnya saya akan masuk rumah sakit, tapi saya nggak peduli. Pokoknya saya mau makan martabak sebanyak-banyaknya. But it's not just for martabak, it's for other things. I want a bigger house, a better car, a better job. Tapi bukan hanya martabak, saya juga mau hal-hal lainnya, sepertinya rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, dan juga pekerjaan yang lebih baik.
I want a more successful business. I want more money in my bank. Saya mau bisnis yang lebih sukses. Saya mau lebih banyak deposito di bank saya. And we also see greed in ourselves when we want things for our family. Dan kita juga serakah apabila kita mau hal-hal untuk keluarga kita sendiri. Because if they do well, then we do well. Karena apabila keluarga kita itu sukses, berhasil, maka kita pun juga berhasil. In the end, it's for ourselves. Jadi sebenarnya pada akhirnya keinginan kita untuk keluarga kita itu juga untuk kepentingan diri sendiri. When we do everything to protect our children so that they'll have more money, a better career, better friends. Kita melakukan segala sesuatu supaya anak kita bisa masuk dalam sekolah lebih baik, punya teman-teman yang lebih baik. Greed is everywhere and in everyone. Jadi keserakahan bisa kita lihat di dalam diri semua orang dan di mana-mana. Now at this point we need to ask a question. Jadi di poin ini kita harus bertanya satu pertanyaan. Why is greed bad? Why is wanting more things bad? Kenapa keserakahan itu jahat? Kenapa ingin hal-hal yang lebih banyak itu jahat? For example, in this movie, Wall Street, you'll see a picture on the slide. Nah, kita akan melihat ada satu gambar di slides. There was a phrase which became popular, and the phrase was, greed is good. Ada satu quote di sana yang sangat terkenal dari film Wall Street ini yang ditulis bahwa keserakahan itu baik. And it reflects not just the movie, but our world. Dan ini merefleksikan bukan hanya apa yang diceritakan dalam film ini, tapi juga dunia kita. Greed is good because that's how we get power, control, and value. Serakah itu baik karena dengan serakah kita bisa mendapatkan kekuasaan, kita bisa mempunyai kontrol, dan kita juga punya nilai. So, isn't greed normal? Isn't greed necessary? Jadi bukankah keserakahan ini normal? Bukankah keserakahan ini bahkan diperlukan dalam hidup ini? Isn't it good to be ambitious and want more things? Bukankah baik supaya untuk kita sebagai orang-orang yang ambisius, untuk kita mau punya hal-hal yang banyak, yang lebih baik? Well, there are a few reasons why greed is bad. Ada beberapa alasan kenapa keserakahan itu jahat. First, we'll never be satisfied. Yang pertama, kita tidak akan pernah puas. Let me tell you about Rockefeller. There's a picture of him up on the slide. Saya ceritakan tentang Rockefeller. Ada fotonya di slide. One of the richest people in history owned most of the oil in USA. Nah, ini dia adalah salah satu orang yang paling kaya dalam sejarah dunia. He will be 3 times as wealthy as Jeff Bezos, the richest person today. Dia punya kebanyakan minyak di Amerika dan dia kurang lebih 3 kali lebih kaya daripada Jeff Bezos. And the story goes that a reporter asked him, "How much money is enough?" Dan ada sebuah cerita di mana ada satu pewawancara yang kemudian bertanya kepada dia, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? He replied, "Just a little bit more." Dan dia menjawab, sedikit lebih banyak. That's us. No matter how much we have, we want that little bit more. Itulah kita, tidak peduli seberapa banyak uang yang kita punya, kita pasti akan tetap ingin sedikit lebih banyak lagi. Second, it will hurt other people. Dan yang kedua, ini akan mencelakakan orang lain. Let me tell you about Gina Reinhardt. Her picture is on the slide. Ada sebuah cerita tentang Reinhardt, ada fotonya juga di slides. She has a big mining company. She is the wealthiest person in Australia. Dan Reinhardt ini punya pertambangan yang besar, dia adalah salah satu orang yang paling kaya di Australia. But over the last few years, she's been in a court battle with her own children. Tapi di beberapa tahun terakhir ini dia ada dalam sebuah sengketa pengadilan dengan anak-anaknya. Over how much money the children will get. Dan sengketa tentang berapa banyak warisan yang akan diterima oleh anak-anaknya. Greed can be such a big source of conflict, especially with the people we are closest with. Jadi keserakahan ini seringkali menjadi sumber dari konflik kita dengan orang-orang yang seharusnya adalah orang yang paling dekat kepada kita. Maybe you've experienced this already. Mungkin saudara pernah merasakan atau mengalami hal ini. And lastly and most importantly, dan yang terakhir dan yang paling penting,
It will hurt God and our relationship with God. Keserakahan ini akan melukai Tuhan dan akan melukai hubungan relasi kita dengan Tuhan. Right at the start in the book of Genesis, Pada awal mulanya di buku Kejadian, di kitab Kejadian, it was our greed to be like God and eat the fruit. itu keserakahan manusia untuk mau menjadi seperti Tuhan dan makan dari pohon terlarang. That brought sin into the world. Keserakahan itulah yang kemudian membawa dosa ke dalam dunia kita. Paul tells us that greed is idolatry. Dan Paulus mengatakan kepada kita bahwa keserakahan itu sama seperti berhala. Money can be our idol when we think about, rejoice in, and trust in it rather than God. Jadi uang itu akan menjadi berhala ketika kita gembira, kita menaruh harapan kita di dalam uang. When we want money more than we want God. Waktu kita lebih mau uang dibanding kita lebih menginginkan Tuhan. It's like committing spiritual adultery against God. Nah, ini seperti kita sedang melakukan perzinahan spiritual kepada Tuhan. Against the God who loves you, made you, and cares for you. Jadi dari Tuhan yang mencintai kita, mengasihi kita dan care untuk kita. So if greed is everywhere and so evil, what are we to do? Jadi kalau keserakahan ada di mana-mana dan begitu jahat, apa yang harus kita lakukan? The solution is to be content in God. Jadi solusinya adalah kita harus puas di dalam Tuhan. It reminds me of an occasion when I had an all-you-can-eat buffet with my family. Jadi ini mengingatkan saya tentang bagaimana pengalaman saya ketika sedang makan di all you can eat buffet. We were so full at the end of it that we couldn't even think about food afterwards. Jadi waktu itu saya sudah sangat kenyang sampai kita satu keluarga tidak lagi bisa bahkan memikirkan untuk makanan sudah tidak bisa. On the way home, I jokingly said to my kids, "Oh, do you want some KFC?" Nah di jalan pulang saya bercanda kepada anak-anak saya mengatakan, oh ada yang mau KFC nggak? My kids were angry at me. They were like, "Don't even mention food. I'm so full." Anak-anak saya begitu marah, mereka mengatakan, aduh saya kenyang banget, jangan mention tentang makanan lagi di hadapan saya. Likewise, God is much better than any food, and we won't be sick of God. Nah sama konsepnya, Tuhan itu jauh lebih baik daripada makanan, dan kita tidak akan pernah enak kepada Tuhan. The more we know God, the more we feast upon God, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, the less we will want other things to fill in that hole. maka kita akan semakin tidak mencari hal-hal yang lainnya di luar Tuhan. We are to read the Bible and know how good, powerful, and loving God is. Waktu kita membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana seberapa berkuasanya Tuhan, seberapa penuh kasih Tuhan. We are to remember Jesus who died for our sins. Kita akan ingat tentang Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. And those things to fill us rather than the things of the world. Dan kasih Tuhan itulah yang akan mengisi hati kita dibanding segala keduniawian di luar sana. Let's have a look at what Paul says in 1 Timothy chapter 6. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat 6 di Timotius ayat 6 ini sampai ayat 9. Can I read it? Yep, we'll look at verses 6 to 10 and we'll hear it in Indonesian. Nah, kita akan lihat ayat 6 sampai ayat 10 dalam bahasa Indonesia. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Let's focus on verse 6. But godliness with contentment is great gain. Nah, kita fokus kepada ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. The first thing this verse tells us is that we are to be godly. Jadi yang dikatakan di dalam ayat ini yang pertama adalah kita harus beribadah, kita harus menjadi seperti Tuhan. Godly means being saved and living it out.
Jadi di sini seperti Tuhan ini tuh artinya adalah kita harus hidup seperti Tuhan. Being a Christian and acting like a Christian. Kita harus menjadi orang Kristen dan hidup kita harus menggambarkan sebagai orang Kristen. So in our life, our focus is to be holy, pure, loving, just like God. Jadi fokus kita di dalam dunia ini harus menjadi orang yang kudus dan yang mengasihi sama seperti Tuhan. The second thing we see from this verse is that being godly is something that brings contentment. Dan yang kedua yang kita lihat adalah bahwa dengan kita beribadah, dengan kita menjadi seperti Tuhan, hidup seperti Tuhan, itu akan membawa rasa cukup bagi kita, kepuasan. If we are content, if we are happy with godliness, then that is a great gain. Apabila kita puas di dalam Tuhan, maka itu akan membawa keuntungan bagi hidup kita. This is what is good, important, and truly valuable. Karena itulah yang sesungguhnya benar-benar penting dan benar-benar berharga. This is what we should focus on, not money or other things. Jadi menjadi seperti Tuhan ini, ketuhanan ini yang harus kita kejar dan bukan hal-hal duniawi lain seperti uang. Why? Well, there's a few reasons. Kenapa? Ada beberapa alasannya. God looks at what you are on the inside, not what you have on the outside. Yang pertama, karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita dan bukan apa yang ada di luar diri kita. Godliness rather than your goods. Nah, ketuhanan, Godliness rather than the things you have. Lebih apa yang menjadi ketuhanan kita dibandingkan hal-hal duniawi lainnya. Hal-hal yang kita punya. It's also a great gain because it takes into consideration the big picture. Ini juga adalah sebuah keuntungan karena dia melihat dari perspektif yang secara full. As in verse 7, it says that we brought nothing into the world and we can't take anything out of it. Karena dikatakan di dalam ayat itu bahwa kita tidak akan membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apa-apa keluar juga. For example, I'm on holidays, I'm thinking about what to bring back to Australia. Contohnya kan saya sedang dalam liburan, saya memikirkan apa yang akan saya bawa kembali ke Australia. I like plants, they're cheaper in Indonesia, but I can't bring them back to Australia. Nah, saya suka tanaman karena itu lebih murah di Indo, tapi saya nggak bisa bawa kembali ke Australia. So I don't waste my time thinking about plants, I think about martabak. Jadi saya nggak perlu memikirkan untuk membawa pulang tanaman lagi, tapi saya mikir tentang martabak aja. Likewise, we have to focus on what lasts both here and for eternity. Jadi sama konsepnya seperti ini, kita harus memfokuskan pikiran kita kepada apa yang sifatnya abadi dan apa yang bisa kita bawa nanti. And from this section we also see that it's a great gain because wealth destroys. Nah, jadi ini juga kita melihat kenapa ini adalah sebuah keuntungan karena harta itu malah mencelakakan kita. And we see this in verses 9 to 10. Dan ini kita lihat di ayat yang ke-9 dan 10. We've already talked a bit about why greed is bad. We won't go into more detail now. Nah, kita sudah mengatakan bahwa kenapa serakah itu jahat. Nah, kita akan melihat secara lebih detail lagi sekarang. But what we do see is what it says in verse 8. Nah, yang kita lihat ada di ayat 8. That we can be content if we have food and clothing. Bahwa kita harusnya sudah cukup waktu kita punya makanan dan pakaian. God doesn't promise that Christians will be prosperous in this life. Tuhan tidak menjanjikan bahwa orang Kristen pasti akan menjadi orang yang kaya raya. We may be poor, we may even be persecuted. Kita mungkin akan menjadi orang-orang yang miskin atau kita bahkan akan dipersekusi. But the reason we can be content is Tapi alasan kenapa kita tidak akan bisa kemudian dijatuhkan adalah we will be with God with all good things for eternity. bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan nantinya selama-lamanya secara abadi. And Paul is talking to people where some are poorer than many of us. Dan Paulus pada saat itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang mungkin lebih miskin dibanding kebanyakan dari kita. And back then they didn't have a good hospital system or a good welfare system. Nah, di saat itu mereka tidak punya rumah sakit yang baik, mereka tidak punya sistem sosial yang baik juga. And if it's good enough for them
it's good enough for us. Dan apabila pada saat itu cukup bagi orang-orang itu, maka pada saat ini pun kita juga cukup. Because God is good enough. Karena Tuhan itu sudah cukup. The solution to greed is God. Jadi solusi dari keserakahan adalah Tuhan. So as we understand that, what are we to do? Jadi setelah kita mengerti konsep ini, apa yang harus kita lakukan kemudian? Well, rather than being greedy, we are to be generous. Jadi sebalik dari kita menjadi serakah, kita harus menjadi orang yang murah hati. Let's go back to the definition of greed. Should be up on the slide. Ya, kita kembali ke definisi tentang apa itu keserakahan, ditunjukkan di slides. Greed is a strong and selfish desire for something. Keserakahan keinginan kuat untuk sesuatu yang sifatnya bagi kepentingan diri sendiri, egois. But if we change selfish to selfless, Apabila kita mengganti untuk kepentingan diri menjadi kepentingan orang lain, then it becomes generosity. maka itu akan menjadi kemurahan. It's okay to want stuff, but we want stuff for the sake of other people. Jadi kita nggak apa-apa kita mau banyak hal-hal lainnya, tapi selama itu untuk kepentingan orang-orang lain. We have to be generous to God and to others. Kita harus menjadi orang yang murah hati kepada Tuhan maupun kepada sesama ke kita. And we can be generous no matter what we have. Dan kita bisa menjadi orang yang murah hati tidak peduli berapa banyak yang kita punya. It's not about how much you have, but what you do with what you have. Jadi yang penting itu bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya. The truly rich person is the one who is rich towards God and other people. Jadi orang yang sungguh-sungguh kaya adalah orang-orang yang bersikap kaya di depan Tuhan maupun sesama orang-orang lainnya, berbagi. Let's have a look at verses 17 and 19 and we'll hear this in Indonesian. Kita akan baca ayat yang 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Being rich is not a sin, Jadi menjadi orang kaya itu bukanlah sebuah dosa. but trusting in your riches is a sin. Tapi berharap dan menaruh harapan kita di dalam kekayaan kita itu adalah dosa. We have to use the riches which God has given us for God and for others. Kita harus menggunakan kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama kita. And when we do this, we will be building God's kingdom, Jadi waktu kita melakukan ini, kita akan membangun kerajaan Tuhan. something that lasts. Kerajaan Tuhan ini sifatnya abadi. And maybe we will see people in heaven as a result of what we do now. Dan mungkin dengan pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini, kita akan melihat lebih banyak lagi orang di dalam surga nanti. It's not wrong to be ambitious and work hard, but do it for other people. Ya tidak salah untuk kita punya ambisi, untuk kita punya drive untuk di dalam diri kita, tapi lakukanlah itu semua untuk kepentingan orang lain. So as we think about being generous, let us start now. Or we can start now being generous. Kita bisa mulai sekarang untuk menjadi orang-orang yang murah hati. For example, I know of a rich Christian who funds many Christian ministries back in Sydney. Jadi ada contohnya, ada satu saudara di dalam gereja di Sydney. They give away millions to help projects to be sustainable and efficient. Dan dia memberikan banyak sekali uang, jutaan dolar untuk membantu proyek-proyek di gereja untuk menjadi lebih tahan lama, untuk lebih efisien. Actually, I don't know who they are or what's his name. Dan saya tidak tahu siapa orang-orang yang memberi uang ini, nama mereka. But they choose to be generous and work for God's glory, not their own glory. Karena mereka melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri mereka sendiri. I also know of pensioners who rely on the government and don't have too much money. Dan juga ada orang-orang yang mungkin sudah pensiun dan mereka harus mengandalkan uang dari pemerintah. But they fundraise to support a scripture teacher in the schools. Tapi mereka bersama-sama mereka memberikan uang untuk kemudian mensupport para guru-guru teolog.
They were more generous than other groups, even though they had less. Jadi mereka punya lebih sedikit, tapi mereka bahkan lebih murah hati, lebih memberi lebih banyak dibanding grup-grup lain. We can start being generous now, but we can also plan to be generous in the future. Jadi kita bisa mulai untuk murah hati sekarang, kita juga bisa merencanakan untuk menjadi orang yang murah hati di kemudian hari. As we think about our budget for the year, do we plan to give? Jadi waktu kita sedang merencanakan budget kita untuk 1 tahun, apakah kita sudah menyisakan uang untuk kita berikan? As we think about how much to give, do we give so that it hurts or we're a bit uncomfortable? Dan waktu kita merencanakan berapa yang mau kita beri, apakah jumlah uang yang kita beri itu sampai ke poin di mana kita merasa sedikit tidak nyaman? Do we plan for what happens to our wealth after we die? Bahkan kita merencanakan apa yang akan kita lakukan bagi apa yang akan terjadi kepada harta kita setelah kita mati nanti. Bill Gates, Warren Buffett, other wealthy people have pledged to give most of their wealth away after they die. Jadi orang-orang kaya konglomerat seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan orang-orang kaya lainnya, mereka sudah merencanakan untuk memberikan sebagian banyak dari harta mereka kepada memberikan harta mereka nanti. If they can do that, surely Christians can do that, if not more. Jadi apabila mereka bisa melakukan hal ini, maka pastinya kita sebagai orang Kristen juga bisa dan bahkan lebih lagi. So as we think about the topic of greed and the church, jadi waktu kita memikirkan tentang topik tentang keserakahan dan juga gereja, let us be a place where we are generous. Jadi inilah tempat di mana kita bisa menjadi murah hati. Where the rich aren't too rich because they give their wealth away. Menjadi tempat di mana orang kaya tidak akan terlalu kaya karena mereka memberikan sebagian uangnya. Where the poor aren't too poor because they receive from brothers and sisters. Dan di mana tempat di mana orang-orang yang miskin tidak akan terlalu miskin karena mereka menerima dari orang-orang lainnya, dari sesamanya. Where we put people before possessions. Tempat di mana kita menaruh manusia sebelum harta. A picture of heaven on earth. Dan ini menggambarkan tentang surga di dalam dunia. Let us pray for this goal. Mari kita berdoa. Father God, we are sorry that we are greedy, sorry that we trust in our money rather than you. Allah Bapa, kita memohon pengampunan Tuhan karena kita menaruh harapan kita di dalam harta dan bukan kepada Tuhan. Sorry for when we don't realize that we are greedy. Kita memohon pengampunan Tuhan karena seringkali kita tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang yang serakah. Or see how sinful it is. Kita tidak melihat seberapa berdosanya menjadi serakah. Thank you that in Jesus we have all spiritual blessings. Kami bersyukur Tuhan karena dalam Tuhan Yesus kita menerima begitu banyak berkat spiritual. May we be content in this. Dan biarlah kita semua bisa menjadi orang-orang yang puas di dalam Tuhan. May we use the good things you've given us to serve other people. Dan biarlah kita bisa menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk bisa melayani sesama kita. May we not be greedy but generous. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak serakah tapi murah hati. May we be like Jesus who became poor so that others can become spiritually rich. Biarlah kita bisa menjadi seperti Yesus yang menjadi miskin supaya orang lain bisa mendapatkan berkat. We pray this in the name of Jesus. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.